Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwa kedua kaki seseorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umurihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablahu. Rawahu Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kedua kaki seseorang tidak akan bergeser sedikit pun pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Al-awwal an umurihi fima afnahu. Yang pertama tentang umur, dihabiskan untuk apa. Atsani wa an ilmihi ma amila bihi. Yang kedua tentang ilmu, apakah sudah diamalkan atau belum. Asalis
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang harta, dari mana kau dapatkan, siapa cara kau mendapatkan, dan untuk apa kau belanjakan. Ar-Rabi, yang keempat, wa an jasadi fima ablahu, tentang jasad, kau gunakan untuk apa jasad ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita perbuat di muka bumi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal, yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umur jamaah sekalian. Dihabiskan untuk apa? Jadikan umur kita umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Karena jamaah sekalian, umur kita itu, kata baginda Rasulullah SAW, antara 60 sampai 70, tak lebih dari itu. Jangan habiskan umur kita yang singkat ini di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kurang bermanfaat. Ada ibu-ibu bercerita tentang suaminya. Ibu-ibu ini mengeluh dan sedih melihat kondisi suaminya. Apa yang dikeluhkan ibu-ibu ini? Ibu-ibu ini mengeluh karena suami ibu ini setiap malam habis sholat isya sampai subuh menghabiskan waktunya bermain kartu. Jamaah sekalian, bersama istri, ngobrol dengan istri, anak istri, itu pahala yang luar biasa. Apapun yang diomongkan dengan pasangan kita, apapun yang diomongkan, itu bernilai pahala. Istri punya hak dari kita. Yang khotib garis bawahi, istiqomah habis isya sampai subuh setiap malam, menghabiskan waktu malamnya bermain kartu. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi, di antara ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, hari demi hari, menit demi hari, menit, akan senantiasa melakukan aktivitas yang bermanfaat, yang Allah ridhoi, yang Allah rahmati. Jangan sampai keasikan kita menghabiskan waktu kita malam hari dipandang malaikat Israel, wajah kita mati ketika itu, rugi kita, su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Maka jamaah sekalian, mari umur yang senja perbanyak istighfar kepada Allah. Karena kita ini banyak dosa jamaah sekalian, banyak dosa. Dosa mata, dosa lisan, dosa bilong. Maka sebaik-baik manusia ketika melakukan maksiat dosa beristighfar kepada Allah. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka ciri sempurnanya iman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak
bermanfaat. Ingat, umur akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama anak kita, bersama istri kita, itu Masya Allah keberkahan akan Allah hadirkan dalam rumah kita. Asani, yang kedua, wa an ilmihi ma amila bihi, tentang ilmu apakah sudah diamalkan. Jamaah, kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang telah kita pelajari diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena jamaah sekalian, Allah sangat murka, Allah sangat benci orang yang berkata tetapi tidak diamalkan. Maka itu jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah murka dengan diri kita. Bil khusus bagi para dai yang menyampaikan kebaikan tetapi tidak dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda an taqulu ma la taf'alun. As-Saff 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, ngapa kau katakan apa yang tidak kau kerjakan? Karena yang sering menyampaikan, mengajak kepada kebaikan para dai, mari sholat subuh, mari kita ke masjid, subuhnya kesiangan, tidak pernah ke masjid. Kabura maqtan innallahi taqulu ma la taf'alun, murka di sisi Allah kau mengajak orang sholat subuh ke masjid, kamu kesiangan, murka. Kabura maqtan innallahi taqulu ma la taf'alun, Allah murka, benci. Maka ada jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba ya Allah mengamalkan apa yang pernah hamba sampaikan, hamba pelajari ya Allah. Berdoa kepada Allah, beri kekuatan kami ya Allah, bukan hanya pandai menyampaikan, tapi bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah pernah kami pelajari, kami sampaikan. Asalis, yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Ini jamaah sekalian yang paling Masya Allah ya, tentang harta, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau belanjakan. Ini hati-hati masalah cara kita nyari duit. Harta yang halal yang kita dapatkan dalam mencari duit akan berdampak langsung kepada anak kita. Ingat Pak, jangan main-main mencari duit. Harta yang halal, yang Allah ridhoi sesuai dengan tuntunan Islam, berdampak langsung kepada anak kita. Insya Allah anak kita soleh, soleha, istri kita istri soleha. Tetapi ketika cara kita mendapatkan dengan rakus, dengan zolim, dengan suap, demi Allah, kita seperti memasukkan bara api kepada anak kita. Kenapa ya Allah anakku laku leskan, laku doakan tiap malam, tetapi bandel, bengal, susah diatur, pergaulannya susah terbendung. Mungkin harta haram yang kau berikan kepada anakmu. Hati-hati masalah cari duit. Maka itu bimbing kami ya Allah, bagaimana cara kami mendapatkan harta dengan harta yang halal. Imam Syafi'i, jamaah sekalian, ulama besar, apa kata ibunya? Aku tidak memberi makan kepada anakku Imam Syafi'i kecuali yang kuberi dengan harta yang halal. Maka Imam Syafi'i berkah barokah, menjadi ulama yang Masya Allah keilmuannya. Itu salah satu
harta yang ibu Imam Syafi'i berikan kepada anaknya, harta yang halal. Biarlah gaji kita kecil, Pak. Pokoknya berkah, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jangan rakus dengan dunia. Islam tidak pernah melarang kita mengejar dunia, tapi dengan cara yang halal yang Allah benarkan, bukan cara rakus, dengan cara zolim. Itu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, berdampak langsung kepada anak kita. Rugi kita, Pak. Anak kita pesantren, kita kirimkan duit dengan cara yang haram, rugi. Allah cabut keberkahan anak kita, Pak. Anak kita kuliah dengan cara yang haram, rugi. Tapi insya Allah ketika harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar, insya Allah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ar-Rabi, yang keempat, wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasad digunakan untuk apa. Mari jasad ini, kaki kita gunakan untuk melangkah kepada kebaikan, tangan, mata, semuanya dalam aktivitas kebaikan. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini Allah ridho, Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.